Bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan sesuka hatimu. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. The more I swim, the more I'm sinking. Emotions, I don't know if we can take the fall, but still we need to be in motion, to see where everything starts and to know where to go. Halo bubuhan aku, apa kabarmu hari ini? Aku sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Vinsa Novita. Apa kabar? Sudah makan? Sudah tidur? Oke, hari ini aku mau buat konten yang baru. Aku mau ngundang seseorang yang ahli dalam urusan perasian. Iya bener, ASI yang itu, air susu ibu. Nah, pasti kalian cewek-cewek, mbak-mbak, ibu-ibu pasti nggak sabar kan mau nunggu gimana perbincangan aku dengan salah satu konselor ASI di Balikpapan. Gak usah lama-lama, kita langsung aja. Yuk ikutin aku. Nah, sekarang di samping aku sudah ada perwakilan dari tim formasi. Apa sih tim formasi itu? Nanti kita langsung tanya-tanya aja. Dan sekarang aku mulai perkenalan dulu ya. Selamat datang Mbak. Halo. Masya Allah. Makasih banget lah ya udah mau datang. Ini sih aku masih merintis YouTube channel aku Mbak. Tapi alhamdulillah udah lumayan Udah lah. rame ya? Nggak terlalu rame juga, tapi aku senang aja karena aku tuh kayak semangat gitu. Kayaknya baru kali ini aku tuh punya kerjaan yang kayaknya aku tuh pengen konsisten. Karena emang paling utama itu adalah konsisten, itu yang susah ya. Mbak. Jadi soalnya kan jadi ada kesibukan selain kerja, kebetulan lockdown di rumah nggak ada kerjaan, ya cari lagi kegiatan yang bikin semangat lagi gitulah ya kan. Nah, oke deh, nggak usah basa-basi lagi. Gimana? Kita langsung aja perkenalan ya. Boleh. Mbak, silakan perkenalkan nama, mungkin tempat tanggal lahir, nggak usah deh. Kepanjangan nanti kalau terlalu panjang. Saya Vera. Kalau nama lengkap sebenarnya Untung Amperawati, panggilannya Vera. Mbak Vera panggilannya ya Mbak. Vera aja. Saya konselor laktasi di Balikpapan, gabung sama formasi Forum ASI Balikpapan. Jadi formasi itu forum ASI. Oh, iya. Simpel sih namanya Iya. Mbak, ya, gampang. Gampang diingat. Formasi ya. Siap-siap formasi. Oh, jadi Mbak Vera ini salah satu konselornya juga. Ada berapa orang memang Mbak di formasi Mbak konselornya? Konselor apa konselor sih bacanya? Konselor apa Iya. konselor Iya. konselor laktasi. Kami di balik yang kalau di formasi itu sendiri sebenarnya sekitar 10 sampai 12 orang. 10 sampai. Kalau untuk di Balikpapan sebenarnya itu banyak banget karena kayak dokter anak, terus kayak tenaga medis lain juga kan ada. Cuma kalau yang di dalam formasi itu sendiri itu sekitar 10 sampai 12 Kita orang. 10 sampai 12 termasuk Mbak Vera. Iya. Jadi ini tujuannya sih mau ngundang sini itu sebenarnya karena ada beberapa teman yang nanya, dan aku juga lihat kadang di status teman-teman itu masalah ASI, masalah menyusui. Iya, gimana kok ASInya nggak lancar, kok si adek nggak mau nenen gitu. Jadi banyak banget permasalahan, dan sebenarnya sih emang itu walaupun kelihatannya kecil, tapi kalau buat ibu-ibu di rumah masa sekarang itu mungkin takutnya akan berpengaruh gitu loh Mbak, ya kan nanti bakalan stres, tambahan ntar ASInya tambah nggak karena lancar. memang sebenarnya kalau nyusuin itu musuh utamanya itu stres. Jadi paling besar. Sebenarnya musuh utama pertama itu adalah DOT.
Oh, musuh menyusui. Itu DOT, Pertama kemudian kali DOT. kemudian stres. Kalau ibunya udah stres, dia jadi nggak nyaman kan nyusuinnya. Iya, Ketika benar. dia nggak nyaman, tubuhnya akan hormonnya itu akan kayak tertekan. Jadi nggak bisa lancar menyusuinya. Makanya Oh, ada yang, gitu. aduh gara-gara stres ASI saya mampat, bisa jadi gitu. Karena memang udah psikisnya sama tubuhnya nggak sinkron. Gitu. Oh, jadi paling penting itu pikiran. Yes. Jadi seorang ibu Mindsetnya. menyusui mindsetnya nggak boleh stres. Tapi gimana ya Mbak? Kadang Ya, kan, itu dia. apalagi kalau yang udah punya anak lebih dari satu. Iya benar. Apalagi misal 2 atau 3, pasti kan, ngurusin yang ini, Tekanannya ngurusin yang lebih itu, banyak ya. tekanannya lebih banyak. Nah, nanti akan kita bahas mungkin dari Mbak Vera nanti ada tips-tipsnya. Tapi sebagai permulaan aku mau nanya, seberapa besar sih Mbak manfaat ASI itu buat bayi? ASI, Kalau manfaat sebenarnya banyak ya. Banyak kayak banget di ya. kayak di Google juga udah banyak banget. Yang pasti imunitas anak itu lebih kuat. Imunitas. Jadi ada yang bilang nggak gampang sakit. Terus kayak EQ, SQ-nya juga lebih baik dibanding yang lain. Dibanding yang lain. Terus kayak apa ya? Bonding antara ibu sama anak itu juga lebih dapet ya. Ya, itu sih yang lain-lain banyak banget. Yang paling penting sih memang bonding itu loh Mbak Bonding, ya. ya. Karena kan di zaman sekarang ini kan kita bener-bener harus bisa dapetin gitu loh hati anak gitu. Gimana caranya, bener-bener ya dari bayi berarti Mbak ya. Bahkan Gimana? dari dalam kandungan dari sebenarnya dalam kan, kandungan, iya benar. Tapi mungkin kalau pas lagi menyusui kan bisa saling sentuh-sentuh gitu. Saling Oh makanya menatap. kalau baru lahir itu kan harus ada yang kayak apa Mbak? Skin to skin, Skin apa to sih itu skin, namanya? IMD. IMD, Inisiasi menyusui dini. Nah, kalau tapi kayak gitu tuh kayaknya kalau sekarang itu ada nggak sih semua maksud saya di tempat-tempat persalinan gitu. Soalnya kadang saya lihat kayak saya aja melahirkan ibaratnya walaupun saya kan nggak normal, maksudnya lahirannya nggak normal, nggak secara normal operasi. Nah itu saya nggak ada loh Mbak kayak di IMD gitu. Kalau IMD itu kan benar-benar nggak pakai pakaian kan, skin to skin banget kan. Nah itu tuh nggak ada gitu loh. Kalau Kadang untuk sedih juga, kadang kalau mau kita request gimana ya, habis operasi itu kan kadang kita masih linglung kalau nyawa untuk sesar sendiri memang di Balikpapan setahu saya baru ada 1 rumah sakit. Itu pun juga tergantung dokter kandungan, dokter anestesinya sama dokter anaknya. Jadi tergantung 3 ini. Itu setahu saya cuma di Balikpapan cuma 1. Kalau di rumah sakit lain itu untuk yang sesar memang belum. Itu rumah sakit belum. khusus bersalin atau rumah sakit? Enggak. Oh, rumah sakit yang Boleh disebutin nggak sih? Boleh nggak apa-apa Mbak di rumah sakit. Kalau apa nggak salah yang sih di udah? Siloam boleh. Oh di Siloam udah ada di seperti itu ya. Kalau yang IMD, sesar ya. boleh. Sesar boleh. Iya. Tapi jadi- kalau untuk yang lahiran normal itu sebenarnya anjuran dari DKK pun ada. Jadi semua ibu dan bayi yang kondisinya normal itu harus langsung IMD. langsung IMD, iya. Nah itu juga kadang dilema kan, kita kan di tempat persalinan kadang juga menyusui pas habis lahiran itu aja kadang perawat-perawatnya itu aja ada yang nyaranin ya udah kalau nggak ada keluar ASI-nya ya udah pakai ini aja, susur formula aja. Banyak banget. Dalam hati itu kok malah seperti itu gitu loh Mbak. Jadi bukannya malah dicari usaha. Semangat Ibu. Ini memang belum keluar kali, mungkin kan bayi kan masih ada cadangannya kan dari dalam kandungan. Memang belum waktunya nyusuin dan walaupun masih setetes ya mungkin segitu dulu kebutuhan bayi kan. Nah, ngomong-ngomong jadi gimana Mbak kebutuhan ASI bayi dari 0 hari itu seberapa? Sebenarnya Hitungannya. kalau misalnya tadi ya masalah tenaga medis, fasilitas kesehatan sama tenaga Iya. medis itu sebenarnya dari kita hamil itu harus kita nyari tenaga medis sama rumah sakit yang pro karena memang ada beberapa tenaga medis sama fasilitas kesehatan yang memang kurang. Jadi misalnya kayak Mbak yang sebutin tadi, perawat tahu-tahu datang udah sih kasih aja susu ini atau kayak goodie bag-nya dikasih susu gitu Iya, kan. Terus atau dikasih dot aja deh Bu pakai susu segala macam Iya, gitu. iya. Jadi memang kitanya harus cari tahu dari hamil mana sih rumah sakit, tenaga medis, dokter kandungan, dokter anak yang bagus. Jadi kadang kita ketika udah lahir baru nyari nih dokter anak siapa ya, dokter anak siapa ya gitu kan. Akhirnya pada saat melahirkan yang standby itu dokter cabutan deh kasarannya. Kalau dokter misalnya yang kita ada. udah bisa request, oh ini mau lahiran, dok saya dokter anaknya dokter ini segala macam itu biasanya kita prepare dari awal gitu. Itu bisa begitu Mbak ya? Harusnya bisa.
Harusnya bisa ya. Jadi kita berarti persiapan seorang ibu Menyusui itu. hamil bukan cuman sekedar kayak baju pakaian Ya, ini. banyaknya kan gitu ya, Iya, baju, banyaknya kayak segala. saya juga kan kayak gitu, paling yang diurusin. Aduh, bajunya yang belum ada apa bedongnya ya? udah ada belum? Bedong yang Apa? kekinian. Iya. Bedongnya udah ada belum? Bajunya udah ada belum? Nggak tahu persiapannya. Harusnya yang paling utama sebenarnya ya tenaga medisnya dulu yang pro dengan ASI yang harusnya dicari ya Mbak. Oh ya, berarti mungkin bisa next buat kalian ibu-ibu hamil yang akan segera melahirkan, mungkin bisa dipersiapkan dulu deh seperti itu kalau memang kalian ingin mengasihi secara full, secara eksklusif. Iya kan Mbak? Betul, kita bisa cari itu tadi. Terus kalau untuk kebutuhan ASI sendiri untuk anak usia 0 sampai 6? enggak, 0 sampai 3 hari kalau nggak Oh, salah. 0 sampai Kalau nggak 3 salah ya, hari, koreksi iya. kalau salah. Itu sekitar 15 sampai 30 mili. 15 sampai 30 Jadi mili. itu 0 sampai 3 hari. Jadi kalau 0 sampai 1 hari itu paling cuma 1 sendok. Jadi ketika ada ibu yang ngeluh, aduh ASI saya belum keluar kok nih. banyak, Ah, belum kok belum banyak. banyak ya. Saya pompa cuma basahin pantat botol gitu. Iya, iya, Tapi emang memang segitu. memang kebutuhannya Memang cuma kebutuhannya cuman segitu. Iya. Jadi memang kalau untuk tahu kebutuhan cairannya itu sebenarnya kita lihat dari pipisnya. Oh gitu. Kalau untuk bayi baru lahir 0 hari itu minimal 1 kali pipis dalam 24 jam. Oh dalam 24 jam satu kali. Minimal. Minimal. Jadi kalau usia 0 sampai 1 hari itu minimal sekali, terus kalau 1 hari 2 kali, seterusnya Sebenarnya sampai naik. usia 5 hari. 5 hari. 5 hari itu minimal 6 kali. 6 kali udah 6 ya. kali Jadi dalam 5 hari 24 udah jam. 6 kali. Kalau udah pipisnya lancar berarti kebutuhan Asupannya, asupan asinya cukup. Cukup. Alhamdulillah. Jadi ketika aduh payudara saya nggak bengkak atau asinya nggak sampai Nggak banyak, muncrat-muncrat iya, gitu ya nggak kan kayak- banyaknya. Biasa kan kok nggak kayak si A sih, kok temen saya tuh Mbak ada kok itu banyak ngalir deras gitu kan. Ada kok yang itu selebgram isi kulkasnya ASI semua. Iya, gitu. kadang gitu kan. Tapi itu sih yang penting lihat pipisnya kalau udah 6 kali terus warna air seninya juga kuning cerah. Kuning cerah, kuning jernih gitu ya. Kan sama aja lah kayak kita kalau Kalau kita kita- dehidrasi atau kurang cairan kan warnanya beda ya. Warnanya, Nah, sama aja sih. Jadi Oh bayi kalau udah sama itu- juga gitu ya Mbak. Oke. Terus habis itu apalagi ya? Tadi kan kita udah IMD, terus terus itu Mbak apa namanya? Yang cairan yang paling utama, kalau yang Yang di awal? Yang di awal tuh apa Kolostrum. namanya? Kolostrum. Itu memang seharusnya ada ya di semua. Pasti ada. Pasti ada ya. Jadi usia 0 sampai 3 hari itu memang cairan yang keluar itu kolostrum. Jadi ada juga ibu-ibu yang sedikit salah, saya bilang, ketika dia hamil, kan ada tuh ibu hamil yang aduh udah ASI saya udah keluar. Sebenarnya itu kan ASI tapi prakolostrum. Jadi cairan iya. sebelum kolostrum. Jadi ada ibu yang aduh udah keluar nanti anak saya dapat kolostrum nggak ya? Kolostrum itu keluarnya setelah plasenta keluar. Terus anak menghisap payudara itu otomatis keluar. Oh jadi bukan yang kayak kita pas lagi hamil ada yang keluar, itu bukan ya Mbak ya. Bukan. Tenang aja, nggak akan terbuang. Enggak, kolostrumnya. iya, anak pasti dapat ketika memang dia langsung nyusuin ke ibunya. Nah, terus kalau misalnya antara bayi laki-laki dan perempuan tuh ada beda nggak sih daya isepnya tuh, daya isep nenennya itu emang? Kalau daya hisap sebenarnya sama aja, Sama. cuma sama deh kayak kita yang dewasa antara perempuan sama laki-laki porsi makannya kan beda Oh. karena tenaganya beda. Tenaganya. Jadi kalau ada yang bilang anak cowok neneknya kuat, mungkin benar, tapi tidak semua gitu. Maksudnya ketika ada anak cowok yang kok neneknya sebentar-sebentar ya, kita lihat aja timbangannya. Tadi kalau untuk harian kan pipisnya tadi, terus kalau untuk bulanannya kita bisa lihat dari berat badannya, Dari kenaikannya. timbangannya itu KMS-nya lah ya Sama Mbak ya. kenaikan tinggi badan, Tinggi panjang badan, badannya sama dengan panjang. kepala. Terus kalau misalnya beda, ya paling itu karena memang posisinya beda. Laki-laki kan tenaganya lebih besar. Sama kayak dewasa. Tapi emang juga. nggak semua sih ya Nggak, kan. Kadang nggak juga ada cewek yang kuat. Karena saya ngalamin itu. Iya, Anak anaknya cewek, cewek. iya yang cewek itu kuat banget, yang cowok Malah kalem biasa aja. Oh. Kayaknya udah sesuai, udah kenyang cukup gitu ya. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi nggak semua, nggak mesti bayi laki-laki itu daya isepnya kuat. Bisa juga kadang perempuan juga kuat
Ya tergantung kebutuhan mereka sebenarnya Mbak ya. Dan sama ini sih, biasanya aduh anak saya laki-laki, jadinya harus ditambah susu formula biar cukup. Biasanya saya dengar itu. Iya, nggak benar itu. perlu sebenarnya bukan nggak perlu, gimana ya, saya takut salah. Tapi gini, ketika memang pipisnya oke, berat badannya oke, walaupun payudara ibunya nggak kenceng, tapi ketika memang semuanya sudah oke tadi dua ini, sebenarnya nggak perlu, karena memang Nggak perlu tambahan. ASI itu udah, produksi ASI itu memang kok susah ngomongnya. Memang sesuai sama kebutuhan anaknya. Jadi kalau anaknya butuh banyak, pasti diproduksi lebih banyak. Tapi tadi jangan pakai DOT, karena itu menekan produksinya. Iya, bener. Jangan pakai DOT, kenapa aku senyum? Karena aku pakai DOT. Ntar aku tanya-tanya sama Mbaknya. Terus apa namanya Mbak? Nah tadi itu kan udah bahas kebutuhan bayi. Nah sekarang ada nggak Mbak tipsnya tuh supaya ASI kita itu tetap lancar? Supaya kita bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayi-bayi kita itu, ada nggak caranya sebenarnya? Kalau saya ketika ada ibu hamil, gimana ya caranya ASI saya biar banyak, baru lahir ASI saya langsung banyak, terus bisa ASI eksklusif. Harus makan apa, harus konsumsi apa, Iya, banyaknya gitu ya. Banyaknya gitu. Kalau saya satu sih sarannya, banyak baca soal menyusui dan ASI. Banyak baca ya Mbak. Karena ilmu kan terus berkembang ya. Bener. Ilmu terus berkembang, kita harus update ilmu kita juga. Kedua sebenarnya yaitu tadi jauh-jauh dari DOT. Jauh-jauh dari DOT. Jadi ada iklan DOT ini mirip sama puting ibu. Iya, Bener aku nggak? juga suka kayak gitu loh Mbak. Nah itu dia. Padahal kalau kita ngaca nih mbak-mbak semua Nggak ibu, akan ada yang mirip. Betul, kanan kiri kita aja pasti Kanan beda. kiri aja pasti beda, besar Jadi- sebelah. Jadi pasti nggak akan ada yang sama. Jadi sebenarnya yang membuat anak bingung puting itu bukan dari bentuk dotnya, tapi cara kerja dotnya. Jadi kalau Iya, bingung misalnya dot itu dia kan ibaratnya apa ya, di gelas botol dimiringin cairannya bisa gampang keluar. Iya. Dan alirannya stabil. Stabil, bener. Gitu Tanpa aja. perlu dia isap gitu kan ya. Kalau di payudara enggak, kalau misalnya udah lama nggak disusuin, kira-kira setengah jam ada bobo gitu. Iya. Terus kita susuin, itu alirannya akan deres. Nanti Sampai beberapa apa detik, tuh berapa namanya, menit, Mbak? LDR. Nanti beberapa detik kemudian dia agak melambat. Terus kalau udah agak kosong, lebih lambat. Lebih lagi. lambat. Gitu aja. Jadi memang yang bikin anak bingung puting itu. Bingung puting ya, itu termasuk permasalahan berat buat ibu-ibu tuh juga tuh Mbak, bingung puting. Jadi kalau mau asinya banyak baca sama jauh-jauh dari dot. Terus apa ya? Kalau untuk makanan sama minuman nggak ada yang khusus. Apa yang kita suka, apa yang kita mau itu silahkan dimakan, silahkan dikonsumsi. Kalau misalnya mbaknya suka sayur, silahkan gitu. Silahkan. Cuma kalau nggak suka sayur, ya nggak usah dimakan, karena ketika kita paksa terus kita berharap, duh ASI saya Malah- banyak nih, nggak akan keluar. bener. Ditambah lagi kalau yang punya riwayat kesehatan, kayak misalnya saya punya klien dulu asam urat. Asam urat. Iya, jadi dia banyak makan sayur, banyak makan kacang. Mbak, Tambah ini iya, ya, karena saya asam suka, urat. tapi saya gimana ya, asam urat saya Iya, tinggi jadinya. bener. Jadi gimana lagi, nggak harus khusus makanan itu. Jadi misalnya sukanya bakso, pakai sambal, pakai jeruk gitu ya. Iya tuh bener Mbak. itu udah bisa jadi booster ASI sendiri Itu kok. nggak masalah ya, kayak kita makan kan ada ini, nggak tahu nih fakta atau mitos sih sebenarnya Mbak, kita yang kayak makan pedes itu nanti bakalan bayinya mencret-mencret, atau kalau nanti kita minum es sering bayinya pilek, itu gimana? Itu mitos atau fakta sebenarnya? Kalau untuk makanan ada beberapa anak yang memang sensitif. Kalau kayak cabai kan dia ada satu zat yang memang mungkin anak sensitif. Ada beberapa anak tapi nggak semua kali ya. Sedikit, dan itu pun misalnya kebanyakan kan ketika ibu baru melahirkan pengen yang pedes gitu ya. Terus Iya. anaknya mencret-mencret nih, banyak sering pup Sering gitu ya. pup, Padahal anak yang baru lahir Memang itu sering memang pup. sering pup. Iya, Jadi nggak saya- jadi nggak bener. makan cabai juga pasti banyak pupnya. Pasti banyak pup sih. Iya. Juga waktu itu awal-awal loh, kenapa ya dia sakit perut kayak ini, kata gitu kan. Oh tapi setelah baca-baca, oh memang kalau bayi baru lahir memang banyak pupnya, memang sering kan. Memang sering pup. Jadi memang kalau untuk itu, jadi jangan langsung mengkambing hitamkan makanan yang kita Iya, makan gitu. benar. Terus kalau kayak es, sebenarnya kalau batuk pilek itu kan karena virus. Bener. Kalau kitanya sehat, di sekitar anak nggak ada yang sakit, Iya. kita minum es sampai 1 kulkas pun Iya. kayaknya nggak apa-apa. Aman sih Jadi sebenarnya, mitos. Cuma kalau mitos. misalnya kayak kopi, kafein ini kan, Kafein. kita aja kalau yang minum kafein itu kadang dadanya berdegup ya. Iya. Jadi kalau misalnya Ada yang ibu nggak cocok. menyusui, mau coba minum kopi, saran aku pagi, minumnya pagi. Jadi kalau misalnya anaknya begadang,
kita nggak terlalu Oh, stres. benar. Kalau kita minum sore, anak begadang, kita yang stres nggak bisa istirahat. Nggak bisa tidur. Jadi kita lihat, kita minum kopi, kita lihat, Iya. oh anaknya nggak apa-apa, nggak gelisah, nggak rewel, itu berarti anaknya aman dari kafein. Berarti ibunya boleh minum, tapi bukan anaknya loh ya, ibunya aja. Ibunya. Nah terus Mbak, kalau itu kan masalah waktu tidur juga sih ya, kan kadang ada bayi itu yang udah sekali nenek ntar dia tuh tidur lama gak bangun-bangun, misal 3 jam baru bangun, sedangkan yang saya pernah denger itu dari dokter itu mesti setiap 2 jam mesti dibangunin, disuruh nenek. Itu bener ya kayak gitu? Kalau untuk bayi di bawah 1 bulan betul, minimal Benar. 2 jam sekali itu dibangunin untuk nyusu. Nenek. Oke. Karena dia masih harus, biasanya kan bayi usia 1 sampai 2 minggu itu berat badannya akan turun 5% dari berat badan lahir. Nah biasanya disuruh susuin itu biar tidak kuning, sama ngejar berat badannya ini aja tadi. Oh, itu supaya nggak kuning itu ya, sama ngejar berat badannya supaya nggak turun lah ya. Jadi minimal naik terus di KMS-nya, grafiknya bagus. betul. Oh gitu. Tapi kalau udah 1 bulan ke Kalau atas, udah 1 bulan ke atas, itu nggak usah, Nggak semaunya bayi. Tapi kita harus tetap lihat tadi pipisnya. pipisnya. Kalau pipisnya oke, ya udah semaunya aja. Semaunya Kalau anaknya aja. tidur, kadang ada juga dokter anak yang bilang nggak usah dibangunin karena tidur itu juga penting buat anak. penting buat bayi. Karena buat pertumbuhan otaknya dan segala bener. macam. Oh, jadi mungkin ya 1 bulan ke bawah aja ya yang mesti dibangunin. Karena saya juga waktu itu bingung. Tapi kan ini dia baru tidur misalnya gitu kan. Kalau dia tidur kan kita sebagai ibu juga pengen istirahat juga gitu kan, Kesempatan emas gitu. Karena kan kalau dia tidur kan kita nggak mesti tidur 2 jam, kita pasti ada ngerjain apa Iya. dulu, pas baru mau tidur, oh udah mau 2 jam kan nggak jadi tidur gitu kan, kasihan juga ibunya. Jadi ada banyak sih Mbak ya fakta dan mitos itu ya, kayak saya sih kalau saya pengalaman itu memang dulu itu ini divonis dokter itu saya itu alergi protein susu sapi itu loh Mbak. Jadi saya nggak boleh makanan yang kayak gini, keju, susu yang berbahan-bahan itu. Kalau itu memang fakta ya. Jadi emang Kalau- saya nggak boleh makan sembarangan. Tapi kalau saya cabai sih alhamdulillah aman. Kalau kayak produk susu dan turunan kayak produk keju, susu. yogurt, terus apalagi ya, mayones, telur. Apalagi ya, maksudnya produk dari Iya, produk produk turunannya itu. memang itu apalagi kita ya, kitanya juga kalau misalnya ibu yang punya alergi itu bisa juga nurun ke anak. Iya, jadi mungkin karena saya ada alergi, mungkin jadi anak saya itu sakit itu loh. Apa perut itu apa namanya itu Mbak? Kolik. Iya, kolik itu. Saya juga anak pertama kolik Iya, juga. anak pertama itu Mbak. Jadi saya benar-benar 2 tahun lebih itu puasa yang kayak gitu. Tapi gimana demi anak Demi kan, anak, daripada dia betul. sakit perut terus, kita juga yang nggak bisa istirahat. Kalau itu memang benar adanya. Karena kalau Bukan- misalnya, iya kalau kayak produk olahan susu, susu sapi, terus kacang-kacangan itu Kacang-kacangan biasanya. iya benar Mbak. Kacang-kacangan itu biasanya juga. Kacang-kacangan nggak boleh Kayak juga. seafood juga. Seafood, Jadi, iya. Kalau kayak kopi sama cabe itu sebenarnya minim banget Iya, sih. minim. Jarang-jarang. Karena saya sih aman kalau makan cabai. Justru pas hamilnya saya nggak bisa makan cabai sendiri karena nggak tahu kok baru sedikit makan kok pedes banget. Ya, padahal jago kan. Lidahnya Ya udah. sensitif ya, jadi. sensitif lidahnya, ya udah selesai. Sampai habis lahiran itu sempat juga nggak suka sayur. Sayur apa waktu sayur sampai sekarang saya nggak mau makan sayur bening Mbak. Karena ingat pas habis lahiran itu muntah. Oh, dipaksa, bukan dipaksa, Iya, karena disuguhin kebetulan terus. dipaksa juga disuguhin itu terus kan, katanya kan sayur katu bagus buat ASI lancarkan, jadi dikasih itu terus Bosen. kan. Jadi bosen juga kan, jadinya sempat. Jadi sampai sekarang itu kalau makan di rumah masak apa mama sayur bening, udah langsung lari. Udah enek duluan. Udah langsung lari duluan, langsung kebayang, langsung sut yang kemasak itu tuh. Bener, jadi memang bener sih makan itu sesukanya kita aja Mbak ya, nggak ada pantangan sih sebenarnya. Kita yang tahu tubuh kita aja. Iya, Jadi benar. apa kita yang rasa-rasa lah ya. kita memang nggak bisa, ya udah keep dulu aja, nggak usah puasa dulu lah. Nah ini juga ada Mbak, aku baca juga sih dari, kebetulan ada kayak adik juga lah. Itu gimana kalau misalnya sudah umur 6 bulan kalau nggak salah sekarang, tapi tuh kok dia nggak mau ini ya, nenen ya? Nggak mau Cowok. nenen. Kalau nggak mau nenen, Padahal adiknya awalnya- kenal sama Dot nggak? Enggak. Dia nggak kenal Dot, sama sekali nggak mau nenen. Iya, Atau sekarang udah? mau, tapi gini, apa awalnya di nenen tuh katanya main-main. Nah jadi pas misalnya mulutnya kebuka atau apa, langsung dihapkan mamanya gitu, itu mau. Cuman kayak
atau mungkin ngambek atau gimana, karena mungkin kan katanya sih mamanya tuh sibuk jualan gitu kan, mungkin nggak tepat waktu kah ngasih nenennya atau apa, mungkin anaknya ngambek itu emang bisa gitu kan Mbak? Bisa. Oh iya, saya Iya, juga. sensitif bayi. Kan maksudnya bayi ini kan dari perut dia udah satu jiwa lah sama ibu. Jadi ketika kayak waktu nyusuin aja ibunya stres atau ibunya banyak pikiran, anaknya pasti itu ikut rewel. Jadi ketika kita udah stres atau anaknya lagi rewel nih, kitanya jangan ikut stres dulu. Misalnya di rumah ada orang lain, bayi suruh gendong dulu. Misalnya ibu gitu, kita tinggal sama orang tua, biasa kasih sama ibu, orang tua. kita diem diri dulu aja di kamar atau di kamar mandi sampai kita tenang. Karena kalau kita yang kemerungsung, kalau bahasa orang Jawa apa ya? Iya bener Mbak. Bahasa Indonesia apa ya? Apa juga sih itu gelisah. Kalau kita yang gelisah, bayi akan ikut juga gelisah, makanya makin rewel. Apalagi kayak gini. Iya itu Jadi dia kayak nggak nyaman dekat sama ibunya. Ibunya lagi, ibaratnya kalau bayi bisa ngomong nih, ibu lagi repot, ntar aja lah, males. Iya, jadi kayak males-males tapi giliran dinemplokin gitu dia mau. Jadi memang sama kayak misalnya nanti ketika dia sudah mulai tumbuh gigi, ada dilema menggigit puting. Menggigit, iya, aduh luar biasa. Padahal ya. sebenarnya kalau secara teori, dia itu kan sebenarnya nenen nggak kena gigi. Iya, sebenarnya giginya kan jauh sebenarnya Jadi Mbak. ketika dia nenen itu beberapa faktor. Bisa dia memang iseng nih. Ada bayi iseng ya Mbak? Ada. Iseng, kedua memang cari perhatian. Misalnya ibunya sibuk nih sambil ngedrakor sambil nyusuin atau sambil WA-an. Bener, jadi dia cari kadang perhatian. mama sambil nenen tangan sebelahnya gini nih. Ya, multitasking kan ya. Iya kan. Oh mungkin gitu ya. Iya, cari perhatian tadi. Jadi gitu kan, jadi ibunya langsung apa sih? Jadi merhatikan dia. Iya. Sebenarnya kan yang bagus itu ya kalau ini sambil diajak ngobrol Cuma susah gitu. sih ya. Tapi susah sih memang Mbak ya. Kadang kan Multitaskingnya seorang ibu itu dimanapun terjadi pokoknya. iya, kadang kan di saat dia waktu nenen itu kayaknya kita udah Punya waktu bisa free, punya waktu ya. free ya. Buka apa kayak kerjaan apa gitu kan ya. Jadi kadang si Ade nggak diperhatiin, ya udah nenen aja dulu Dede gitu kan. Oh tapi ternyata si Ade bisa ngambek. Bisa. Oh mungkin itu sebabnya ya, mungkin kalau sarannya berarti mungkin lebih diperhatikan Ya, aja dulu gitu lebih Mbak ya. pokoknya kalau udah memang masih melek gitu, bayinya masih Iya. bangun, fokus aja dulu sama anak. Nanti kalau udah misalnya dia udah kriep nih, udah ngantuk, kriep-kriep. boleh lah mamanya sambil scroll lagi. Mamanya itu jualan kan, kasihan juga kan, baru tiga anaknya ini yang paling kecil, mungkin yang kan sibuk juga kan, mungkin si Ngurusin adek kakak-kakaknya. cowok ngambek adek ya. Oke lanjut, masih dengan Mbak Vera di sini. Tadi sempat break dulu ya. Apa namanya, Mbak? Selain kita sendiri sebagai ibu, seharusnya kan ada peran penting satu lagi ya. Siapakah dia? Kalau yang disebut pasti bapak-bapak atau peran suami. Para suami, para ayah itu juga harusnya mestinya punya peranan penting ya, Ya, Mbak. karena kan kita buat anak juga bukan sendiri kan ya. Kita bukan binatang yang membelah diri kan. Kita butuh peran si ayah. Jadi ketika mengurus bayinya juga berdua seharusnya, termasuk menyusui. Walaupun laki-laki nggak punya ASI, tapi bisa membantu misalnya meringankan pekerjaan istrinya atau bantu pijat. Pijat itu, oksitosin. pijat oksitosin. Terus jadi sebenarnya pokoknya buat istri happy itu sebenarnya tugas suami utama. Jadi sebenarnya supporter yang paling utama support di system rumah paling adalah suami, Mbak ya. Jadi ketika misalnya kalau udah di rumah sendiri sebenarnya konflik itu lebih minim ya. Karena cuma ada suami, anak, sama istri bertiga. Misalnya anak pertama jadi bertiga gitu. Tapi ketika kita masih numpang sama orang tua atau mertua, itu konflik bisa lebih melebar. lebih banyak. Nah, ketika ada suami udah sebagai support ini, paling nggak bisa jadi penengah nih. Misalnya si ibu atau mertua, itu anakmu rewel aja, kasih makan, kasih susu. Nah, kan. suami ini Kadang maju. Omongan ibu-ibu zaman dahulu kala ya kan. Sebenarnya mereka tuh sayang sama cucunya, cuma Cuman memang mungkin Mbak, zamannya udah beda. Iya, benar. Caranya beda. Mungkin di zamannya mereka itu bisa nggak apa-apa aman, karena dunia ini masih sehat gitu kan. Nah, kalau di sekarang diterapkan seperti pada zamannya mereka nggak bisa lagi. Udah ya kan, makanan-makanan sekarang udah nggak tahu banyak bahan-bahan apanya. Ditambah juga mungkin zaman dulu tidak terlalu banyak media kan. Benar, Jadi nggak ibaratnya terlalu banyak kasarannya media. nih ada yang meninggal karena MPASI ini misalnya. Mungkin
pada zaman itu karena sawan atau karena ibunya begini atau ibunya begitu Banyak gitu tahu kan. juga sawan. Nah. Tahu, karena itu mitosnya banyak banget di sawan Iya, pengantin dan bener. lain-lain. Makanya dulu mungkin nggak tahu karena ya itu karena nggak ada media mbak ya. Nggak ada media. Kalau sekarang ya Sedikit-sedikit viralkan. viral macem-macem penyebabnya. Jadi kayak pasti kalau ibu-ibu nenek-nenek lah ya, ibaratnya kan nenek kita. Udah kasih aja pisang tuh mungkin nangis terus tuh lapar kali gitu kan mbak. Aku juga pernah itu kayak gitu. hampir rata-rata memang begitu sih. Iya, padahal kan kalau bayi nangis banyak penyebabnya ya Betul. kan, entah ngantuk, entah popoknya Basah, atau ibunya tadi dia lagi galau. atau Bisa ibunya tadi juga. hatinya nggak tenang. Lagi- Sedih. Suami lagi LDM gitu kan, jauh dari suami. Jadi anaknya ikut sedih juga. Betul. Tuh para ayah, kalian harus semangat mensupport istri-istri gitu. Setidaknya itu bantulah dari yang kecil-kecil ya kan mbak. Misalnya ini deh, nanti kalau saya cerita jadinya narsis ya. Jadi Nggak apa-apa lah, Mbak. Suami saya itu bukan tipe yang romantis, sangat. Semua sebenarnya laki-laki banyaknya nggak yang romantis ya. Cuma buat Tapi kok saya banyak yang romantis itu di film aja jadi mbak. cuma settingan. Oh, Tapi cuma ketika sudah punya anak pertama buat saya itu hal yang paling romantis dari suami adalah ketika kalau suami kan soalnya suka game. Oh, Jadi suka kadang malam main masih game. malam masih bangun. Wah, Jadi ketika beruntung anaknya itu, bangun, Mbak. saya nyusuin, dia cuma ngambilin air anget. Sesimpel itu aja udah buat isi jadi yang wah perhatian ya suami gitu. Jadi buat para bapak-bapak itu cari yang simpelnya aja buat istrinya seneng itu. Iya, walaupun nggak usah besar-besar, yang kayak gitu aja sebenarnya para cewek, para ibu ini Udah mengerti kok meleleh. ya. Udah meleleh, udah melting. Oh suamiku. Apalagi yang mau bangun malam ya kan. Nggak bangun malam aja nggak apa-apa lah, setidaknya dibantuin pekerjaan yang sehari-hari diganti gitu kan misalnya. Ya Cuci kalau suaminya piring, iya ya. bener. Itu aja sudah sangat bersyukur betul itu kan mbak. Apalagi kalau normal sih katanya kan masih lumayan cepet lah ya pemulihannya. Kalau sesar operasi ini kan lumayan lama. Ada kalau cepet seminggu atau enggak 2 minggu. Dan itu belum kan bisa lumayan bebas agak gerak susah juga kan. biasanya. Nggak bisa terlalu banyak gerak, itu sangat butuh bantuan. Bener. Begitu teman-teman ceritanya. Nah, Mbak Vera ini juga di formasi ini ada bisa home visit gitu juga ya mbak, misalnya buat ibu yang membutuhkan konseling. Kalau di formasi sini ada namanya home visit itu tadi. Jadi kita memang datang ke rumah sama ibu-ibu yang membutuhkan pendampingan. Jadi sebenarnya kalau ditanya konselor itu apa sih, sebenarnya teman-temannya ibu-ibu para menyusui. Jadi ketika ibu-ibu ini butuh teman buat ngobrol, buat sharing. Kadang bapak-bapak kan juga agak bukan tutup mata sih, agak minim lah informasi soal menyusui. Jadi memang mungkin butuh bantuan bisa sih. Oh bisa Mbak. Tapi kalau ini di masa pandemi ini udah bisa, udah Kemarin aman. kita sempat dari bulan Maret kalau nggak salah. Iya Maret kan. Maret itu kita udah stop sampai ini baru-baru ini kita mulai ada lagi home visit. Tapi kita juga tetap protokol kesehatan tetap. Sama kita sekarang kalau biasanya itu ngisi kayak sebagai konselor gitu di ini kita ngisi data. Kalau sekarang data lebih kayak data apa ya? Screening dini lah ya, screening dini untuk perjalanan dan segala riwayat macam. perjalanan gitunya ya. Jadi untuk menghindari penularan. Gitu. Terus nanti kalau misalnya ada mungkin teman-teman di rumah yang mau konseling, itu gimana Mbak? Langsung hubungin ke formasi aja yang ada linknya di kontaknya di Instagram. Boleh bisa ke langsung cek di Instagramnya sih ada sebenarnya nanti aku semuanya. taruh di deskripsi ya Instagramnya. Di sana nanti biasa sama narahubungnya nanti di ini ke kami semuanya. Mbak, tanya lagi. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah nggak boleh tanya guys, di aku. Biar relax. Mbak, ini kan kebanyakan kan ibu-ibu ini kan ada yang bekerja. Paling kan cutinya cuma 3 bulan, kayak aku tuh 3 bulan aja. Nah itu jadi supaya tetap menyusuinya itu tetap lancar, tapi tetap pekerjaannya juga lancar, itu gimana Mbak? Tapi tetap nggak boleh pakai dot, itu gimana? Bisa kah? Gimana ya? Ketika kita sudah
apa ya, ketika kita memang sebagai pekerja, sebagai pegawai juga di kantor, selain ibu rumah tangga, ketika kita hamil tadi, kita juga harus, biasanya kita tahu nih, oh nanti ketika saya hamil, ketika saya melahirkan, yang ngasuh anak saya siapa. Iya. Nah, ketika itu kita harus, bukan harus, kita mencoba untuk, misalnya ibu gitu ya, ibu atau neneknya si bayi, itu untuk kita edukasi, Bu, nanti kalau adik lahir, nanti kasih ASID-nya begini kita jelasin, termasuk kita ajak untuk ke dokter kandungan tadi, tapi pastikan dulu tadi dokter kandungannya pro ASI. Jadi bisa ngasih penjelasan yang lebih logis. Terus itu tadi, nanti ketika, kalau saya dulu ada klien juga ketika mau masuk kerja, beliau manggil konselor untuk ke rumah untuk ngajarin neneknya pakai media selain medianya apa Mbak? Kalau yang nggak boleh dot itu sebenarnya medianya apa? Paling umum dan mudah sebenarnya itu sendok. Karena kan itu pasti di rumah ada. Jadi kayak didulang gitu, disuap gitu. Cuma posisinya aku nggak boleh. Posisinya jadi, gimana sih bayi? Posisinya memang agak tinggi, gendong tinggi biasa. Kepala, digendong. Dan bukan yang kita bukan yang kita yang tuang masukkan, tapi biar dia yang jadi kebanyakan kita suapin langsung kita ya, kayak didulang tadi ya, disuapin masuk. Jadi memang pelan-pelan. Terus kalau nggak pakai sendok, bisa pakai cup feeder atau gelas loki kecil cup gitu. Feeder, iya. Murah aja kok itu Mbak ya, nggak mahal. Cuma kalau yang plastik itu memang nggak bisa jangka panjang. Iya, kalau yang plastik kan sama kayak dot kan Mbak, mesti diganti berapa periode, 3 bulan atau berapa sih. Betul, gitu kan. Kalau yang itu atau yang agak lebih simpel sebenarnya pipet. Cuma kalau pipet itu masa pakainya lebih sempit. Pipet gimana Mbak? Otomatis kan kita yang harus masukkan. Nanti dia bisa kayak menghisap sih pakai pipet itu. Dia nanti menghisap kita. Oh, dia yang ngisep gitu. Gitu ya, dia yang kenyot-kenyot gitu ya. Sama kayak kalau sendok harusnya dia yang mainkan lidahnya gitu ya. Mengecap apa sih? Mengecap. Ya? Bahasanya bingung ya. Bahasanya susah. Mengecap, dia yang mengecap. Oh, tapi memang harus telaten sih itu. Nah, itu dia, makanya biasanya kalau mau mengajarkan sama pengasuhnya ya, kita pengasuh bukan berarti mbak pengasuh ya, tapi memang yang mengasuh bayi atau nenek atau siapa, itu memang minimal paling enggak itu 2 minggu sebelum ibu kembali bekerja. Itu sudah harus dilatih, dimulai. Dan biasanya saya minta ibunya untuk tidak di rumah ketika saya melatih. Jadi si bayi ini nggak mencium, kok ada bau-bau payudaranya ibu. Jadi dia lebih mudah untuk dikenalkan. Kebanyakan orang salah itu ketika yang ngajarin ibunya, yuk minum yuk. Bayi bakal nolak lah. Di sebelah ada ininya, ada pabriknya gitu kan. Pabriknya ngapain aku jadi dikasih menolak gitu ya kan? Paling kalau misalnya ini itu sama kasihnya jangan sebelum bayi lapar. Oh, jadi memang sebelum dia lapar. Jadi nggak terlalu ribet, anaknya nggak terlalu nggak rewel banget. Yang penting berarti tahu lah ya jamnya ya, kira-kira itu jedanya berapa kita udah mulai persiapkan. Biasa misalnya 2 jam sekali pasti bayinya bangun. Jadi nanti ketika bangun misalnya udah kurang 10 atau 15 menit, asipnya yang dari kulkas dikeluarkan dulu sebentar, baru nanti dihangatkan, jadi bayinya bangun udah ada. Jadi jangan bayinya baru bangun baru sibuk ngeluarin, masih kepanasan dan segala macam. Iya benar-benar, nanti malah tambah rewel, malah nggak mau dia nenek kayak gitu kan. Terus kalau pas di kantor gimana Mbak, misalnya di kerjaan ibunya, supaya tetap ada simpanan, harus kan mesti ada simpanan ASI ya di rumah kalau ibunya kerja kan? Tetap harus konsisten sama jadwal memerah. Nah kalau ini biasanya kendalanya ada di perusahaan atau kantor tempat ibu bekerja, karena nggak sedikit dapat laporan itu tempat bekerjanya nggak ngepro. Hah? Nggak pro. Serius? Jadi misalnya nggak ada boleh gitu Mbak? Jadi ada ibu bahkan yang Sembunyi-sembunyi. pompa di kamar mandi. Wih kan nggak sehat ya, nggak steril. Terus kalau yang kayak di musola kan masih oke ya. Terus biasanya ada juga bos-bos yang melarang terlalu sering. Karena kan biasanya 2-3 jam sekali. Misalnya ibu berangkat jam 8, paling nggak jam 10, jam 11 ini harusnya sudah pumping. Udah pumping. Terus nanti jam makan siang. Terus mau pulang kerja pumping dulu sebelum pulang.
biasanya ada bos-bos yang nggak ngebolehin. Jadi memang dari awal pas hamil tuh udah mulai disoning-soning sama bosnya. Itu ada klien Mbak yang kayak gitu? Ada. Perusahaannya nggak bolehin gitu? Wih, Jadi jahatnya ya. sambil sembunyi-sembunyi. Untungnya beliau pakai jilbab, jadi sambil pakai apron sambil iya jadi bener. mau nggak mau. Kalau yang otomatis kan masih bisa tuh ya ditempel, dilepas di Jadi jalan pokoknya memang sendiri. harus pinter-pinternya ibu juga. Ini cari gimana waktu. kalau yang Eping yang harus berapa kali? nah itu dia. Setiap jam dulu saya untungnya di kantor alhamdulillah sih boleh. Jadi pernah yang ikut yang itu Mbak kemarin yang eksklusif banget yang Eping, Eping ya eksklusif itu. pumping. Eksklusif itu kan mesti berapa tuh? Setiap jam atau gimana tuh? Dia jedanya lebih sempit. Iya, lebih sempit. Itu gimana tuh? Saya harus cepat, tapi alhamdulillah sih pada support, teman-temannya juga support, bosnya juga sih nggak masalah. Kalau itu dia, makanya support sistemnya itu harusnya dibentuk dari sebelum hamil. Pas hamil lah, minimal pas hamil kita harus bentuk. Karena nggak sedikit orang itu yang ibaratnya apa ya, masa bodoh mungkin ya, apa ya? Kayak kalau masa bodoh kayaknya Nggak kasar mau banget ya. tahu kan, Iya, cuek. Jadi memang kita yang harus, bos nanti saya melahirkan, saya mau tetap ngasih ASI, saya harus tetap pompa di kantor, saya tetap minta izin segini. Tapi yang pasti ibu juga harus konsisten sama pekerjaannya, menyelesaikan mesti kerjaan. menyelesaikan. Jadi bos juga akan, oh ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Iya, entah pulangnya dia telat atau dia datangnya lebih pagi. Jadi supaya ada jam penggantinya gitulah ya Mbak Yana. Jadi berarti ada 3 tadi Mbak yang mesti dipersiapkan sebelum iya kan? Berarti tadi pertama selain pakaian dan lain-lain bayi, terus tenaga medis yang pro ASI, berarti sama ini kan kita harus sounding Kalau dulu untuk untuk yang bekerja. untuk yang bekerja kita harus sounding dulu ke tempat kita bekerja, ke atasan kita, boleh nggak kita pompa setiap jam. Sebenarnya mungkin jamnya ada pasalnya ini. sih. Sebenarnya iya bener, kalau nggak salah kan ada. Ada Bagi pasalnya. perusahaan yang Yang tidak tidak menyediakan atau ruang. mensupport, iya kan? Ada kan Mbak Sebenarnya ya? bisa, cuma gitu Cuman ya tadi. namanya kita ya males lah ya. Tempat kita cari nafkah ya di situ, ya udah. Nggak usah nyari gara-gara gitu. Tapi sekarang tuh gampang ya nyari gara-gara mah biar terkenal. Viral kan, lagi viral kan ya. Viral kan ya kan. Bapak mau nggak? Iya, jadi itu bener sih ya. Memang banyak mestinya yang dipersiapkan. Selain makanan-makan. Kalau yang kayak ini deh Mbak, kadang itu kan kita terlalu banyak lihat media sosial juga kadang ngeliat artis si ini misalnya. Oh ada cemilan kue ini nih katanya bisa memperbanyak ASI nih, coba beli. Oh atau ada minuman ini nih bisa memperbanyak ASI juga, memperlancar. Itu gimana sih? Kan tadi kok kita bahas di depan kan nggak perlu ya sebenarnya makan apa aja yang kita suka. Kembali ke mindset tadi, kalau misalnya kalau saya pribadi nih, misalnya harga cemilan yang ini harganya 50.000, yang ini cuma 10.000, saya milih yang 10.000. Sanggar. Sama lebih seneng gitu kan, lebih hemat, terus bisa dapat banyak, jadinya lebih happy juga. Jadi nggak harus. Saya tuh dulu sempat hampir percaya loh, jadi tuh saya sempat beli juga, tapi perasaan nggak ngaruh-ngaruh juga karena emang saya sakit kan waktu itu kan. Oh yang anak kedua kemarin tuh saya sakit Mbak, jadi ASInya memang nggak bertahan lama. Awal-awalnya memang banyak, cukup. Itu terus simpanan ASI itu karena ikut Eping itu alhamdulillah bisa bertahan sampai berapa? 6 bulan kalau nggak salah Mbak. Jadi ASI eksklusif saya anak kedua itu sampai 6 bulan aja. Karena emang sudah habis stoknya, emang udah di ini udah nggak ada. Ya udah saya pasrah aja kan. Ya mau gimana? Kalau udah nggak ada gimana dong? Mau kita paksa udah sampai sakit kan karena nggak kencang di pompa kan sakit ya kan Mbak? Luar biasa sakitnya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting nggak usah terlalu dipikirin. Alhamdulillah si bayinya mau aja, nggak dikasih. Kalau si abang sih lumayan puas banget itu Mbak. Aduh memang beda sih, tapi memang kalau yang anak pertama itu alhamdulillah sih memang tadi yang bilang Mbak kan tadi anak ASI itu imunitasnya tinggi, bener itu bener. Emang lebih kalau ada yang bilang enggak anak saya masih gampang batuk pilek. Batuk pilek kan ya itu kan virus. Jadi gimana gimana ininya lingkungannya, terus atau bisa jadi alergi juga. Alergi bener. Alergi makanan, alergi dingin, alergi debu gitu. Iya, alergi debu sih kayaknya paling ini kan Mbak, di rumah sama asap mungkin kan. Apalagi ada yang merokok di sekitaran rumah udah
Memang kok penyakit anak-anak itu batuk pilek, tapi kok sekarang bahaya ya Mbak kalau batuk pilek. Kayaknya orang yang batuk langsung Ada langsung dihindari. Kamu udah tes belum gitu kan? lagi zamannya enggak jahat. Banyak banget ya fakta dan mitos ini kalau diobrolin bisa nggak akan ada habisnya juga kalau masalah ibu-ibu dan ASI. Terus tuh Mbak, tapi kalau untuk penyimpanan ASI itu ya bagusnya tuh pakai yang plastik atau yang botol ya? Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Iya dong, kalau misalnya plastik pasti kita nambah sampah plastik buat iya benar. Terus pengeluarannya juga lebih besar. Plastik. Karena kan nggak bisa bisa diulang, nggak bisa langsung buang, nggak bisa isi ulang. Apa sih kok diisi ulang? Refill nggak bisa di ini. Terus kalau plastik itu minusnya. Kalau positifnya dia bisa dipepet-pepet. Bisa. Jadi bisa misalnya freezernya itu bisa hemat tempat lah ya. Hemat tempat. Kalau misalnya botol kaca dia lebih panjang usia pakainya, lebih hemat, tapi minusnya tempatnya dia lebih, karena nggak bisa dibenyak-benyak, nggak bisa dipipihkan. Kalau yang ini kan sekarang bisa dipipihkan, jadi tipis-tipis, bisa dipipihkan, gitu ya. tipis-tipis gitu. Itu dulu aku tapi bisa sampai bocor-bocor loh Mbak, mungkin kan karena kan dia tajam kan kalau sudah beku ujung-ujungnya kan. Jadi karena dipepet-pepetin gitu mungkin bersentuhan, jadi pas diangetin ya bocor habis gitu. Yang itu juga kalau botol kaca juga kalau ngisinya kepenuhan pecah. Dia ini apa sih menguap meletup ya? Itu tutupnya. Jadi saya juga ada beberapa dulu tuh Mbak saya buang, aduh sedihnya. Kan ngelihat kita usahanya mompa kan, terus ngelihat sedih banget. Padahal kalau dipikir gitu ya, cuma bisa pompa lagi, bisa ada lagi nih gitu. Cuma kok sedihnya sedih gitu banget kan. Apalagi yang udah, kalau dulu sempet sampai ada yang kadaluarsa malahan di kulkas saking banyaknya kan. Itu juga sedih banget membuangnya, tapi mau diapakan juga udah kadaluarsa. Iya sih bener, disimpan. Tapi juga bisa juga kali Mbak ya kita ada kan alat penyewaan sekarang kulkas yang khusus untuk ASI juga. Kalau bisa. Yang kulkas satu pintu gitu biasanya. Iya yang satu pintu bener. Kalau mau nyewa bisa, mau beli juga bisa, tergantung budget. So biasanya kalau nyewa kan selain budget buat nyewa alatnya juga listriknya. Ya listriknya biasanya. Karena kalau freezer itu listriknya lebih gede. Oh iya Mbak ya. Oh iya bener sih kalau kita pakai freezer besar emang listriknya. Tapi kalau misalnya mau pakai kulkas yang ada di rumah, mungkin bisa pakai wadah-wadah kedap udara. Jadi walaupun di situ ada daging atau apa, masih nggak terlalu ditaruh kayak di tempat plastik kedap udara. Jadi nggak, iya bener. Tapi kalau saya dulu sih benar-benar udah freezer harus kosong, jadi nggak pernah ada isinya. Daripada begitu kan pakai tempat lagi, mepet lagi tempatnya Mbak, kurangan lagi bakalan ini ya kan. Karena betul. Freezer udah kecil aja di atas, udah pakai di pintu-pintu sebenarnya kan kurang ini kan kalau di pintu. Kurang baik lah ya. Iya, maksudnya nggak bisa lama-lama lah ya kan, mesti dikeluarin cepet gitu kalau yang di pintu. Ya begitulah apa suka dukanya mengasihi. Tapi itu sih yang kalau sudah selesai menyusui itu yang paling di apa ya, yang paling dikangenin nantinya gitu. Iya bener, kayak saya sekarang, aduh deh kangennya deh dulu nenek. Terus sekarang itu kadang juga sih kasihan sama yang kedua, maaf ya anak, kamu udah bisa nenek lama kayak abang gitu. Tapi namanya anak itu juga kadang nggak ngerti juga kan. Iya aja gitu. Oke Mbak, sekarang bener-bener terakhir. Dari tadi tren-tren mulu tapi tanyanya terus. Gak ada habisnya ya. Karena semangat banget nih. Terakhir bener ya? Bener. Menyapih. Gimana Mbak? Itu kan juga ada orang tua tuh kendala dalam menyapih itu. Macem-macem deh caranya. Gimana tuh Mbak? Cara yang bener tuh sebenarnya gimana? Kalau dibilang paling bener juga kita nggak bisa ya. Karena semua orang tua itu pasti kayak ilmu parenting itu setiap orang tua, setiap rumah tangga pasti punya caranya masing-masing. Cuma kalau kami para konselor itu menganjurkan untuk menyapi dengan cinta. Bukan berarti yang pahit-pahit itu nggak dengan cinta. Cuma maksudnya mungkin menyapi dengan cinta. Proses yang kami anjurkan ini mungkin memang lebih dengan perasaan. Jadi ketika menyusui awal pun kan kita butuh proses. Menyapi pun juga butuh proses. Jadi nggak bisa yang langsung instan berhenti. Kalau misalnya kayak yang apa sih, cara-cara orang-orang lama kan biasanya diolesin brotowali, diolesin pahit-pahit itu, pahit betadine, lipstick dan segala macam. Itu memang instan, cuma biasanya yang akan jadi masalah dua.
anak jadi trauma. Oh, Yang kedua itu payudara ibu bengkak karena dia menyusuinya seketika kan. oh stopnya seketika, sedangkan payudara kita masih memproses Produksi ASI. terus ya. produksi. Jadi memang kalau menyapi dengan cinta itu sebenarnya kunci utamanya tidak pasang target sih. Karena kalau menyapi memang idealnya usia 2 tahun. Cuma bukan berarti usia 2 tahun itu anak harus selesai nenen. Usia lebih dari 2 tahun pun itu nggak masalah kok anak nenen. Jadi kan ada mitos ya, ASI sampai 2 tahun itu jadi racun. Kok bisa? Tuhan nggak akan sejahat Nggak akan itu sejahat gitu ya. itu Karena kali. ASI kan ciptaan Tuhan, jadi Tuhan nggak akan sejahat itu. Jadi ketika memang anaknya usia 2 tahun belum bisa berhasil disapi, Belum. ya udah sabar aja. Tapi kita itu tadi ketika menyapi disonding. Jadi kalau saya sangat percaya sama sounding, membisikkan kata-kata positif pada anak ketika dia memang lagi apa ya, lagi ngefly mau tidur gitu kayak udah kelip-kelip, emang kita pas kasih lagi tahu. nge-fly itu waktu yang bagus ya buat ngapa? Hipnotis anak, hipnosis anak Iya, lah. hipnosis anak itu. Jadi kita kasih tahu, terus pakai kata-kata positif, terus paling sama mengurangi intensitas nenennya. Misalnya sehari semalam dia nenen 10 kali. 2 hari pertama kita coba kita kurangin jadi 8 kali. 8. Nanti berikutnya kalau udah berhasil 8 kali kita kurang-kurangin terus. Jadi jangan yang mendadak. Langsung blok putus. Nah kalau misalnya begitu nanti ASI-nya juga nggak akan ibunya juga nggak akan bengkak payudaranya. Karena semakin Prosesnya, misalnya perlahan otomatis ini kan udah mengurangi. baca nih kan. Ya. Oh, berarti aku udah segini, berarti kedepannya Produksi lama-lama ASI-nya nanti dikurangin produksi juga ASI-nya sama si otak ini. bakalan turun-turun sendiri produksinya habis, dan si anak alhamdulillah Juga ngerti nggak deh. rewel. Sama ini sih paling biasanya orang tua, termasuk saya waktu pertama mau nyapi si sulung, gimana ya caranya untuk malam hari, karena kan kebanyakan Iya, anak masih kebanyakan bangun. pas nenen malam. Kalau saya pribadi itu ngenalin air putih pakai gelas. Iya. Jadi nggak sedikit orang yang menyapi pakai dot. Nanti kalau nyapinya pakai dot, kita berikutnya bakal nyapi lagi nih si dot. Sidot lagi sama Jadi double aja. pekerjaan. Jadi kalau saran saya nggak usah pakai dot, pakai gelas. Pakai gelas, karena Jadi, kan udah 2 tahun lebih tuh udah ngerti pakai udah gelas. pakai gelas. Jadi kalau misalnya malam kebangun dia minta nenen, tawarin dulu nih air putih, minum dulu ya. Tapi biasanya di awal-awal pasti dia marah, pasti minta nenen lagi. Udah kasih aja lagi sambil disonding lagi, dikasih tahu lagi pelan-pelan gitu, pasti bisa kok. Jadi intinya sounding penting banget. The power of sounding. Iya. Kalau Untuk anak saya toilet pertama- training pun bisa Toilet pakai. Bener ya? Iya, toilet training juga ya. Itu PR ya. PR juga. Itu the power of sounding. Jadi kalau untuk nyapi tadi sih. Itu Mbak, anak saya yang kedua itu ya, toilet training itu dia waktu umur setahun itu udah bisa. Udah bisa setahun, udah bisa nggak lepas popok udah bisa. Kalau mau pipis udah bilang, mau BAB udah bilang. Terus kenapa? Itu pas abangnya masih sekolah kan. Jadi di rumah nggak ada teman, ibaratnya dia cuman sama nenek. Giliran abangnya udah di rumah SFH, itu kayaknya dia mungkin kasihkan main lupa gitu kali ya. Jadi bocor terus di mana-mana. Aduh, saya juga jadi bingung. Aduh, Ade kenapa ya kok jadi mengalami kemunduran? Mungkin Pikir saya si itu gimana ya, Mbak? tadi bisa jadi si Ade cari perhatian sama nenek, karena perhatian neneknya terbagi. Sekarang ada kakak, Oh, ada si abang. Betul. Jadi mungkin si anak, si Ade ngerasa wah ada si abang gitu. Jadi aku kok nggak kayak kurang diperhatikan, mungkin bisa jadi. bisa jadi Karena sih. biasanya kayak gitu tuh, apalagi sudah berhasil ya. Iya, sudah berhasil udah kan, biasanya berhasil memang dulu ada tuh, Mbak. ada penyebab lainnya. Iya, saya tuh perhatikan banget pas abangnya di rumah. Saya pikir itu mungkin, kasihkan main. Paling nih sambil sama disonding lagi dikasih tahu abang." kalau mau pipis udah kerasa mau pipis ke kamar Iya, mandi. udah gitu. Jadi kadang ngomong, "Mama pipis," tapi udah keluar, Basah. udah basah. Kalau anak saya yang nomor 1 itu waktu adiknya mau lahir, sampai adiknya lahir. Jadi memang saya ngebacanya makanya Jedanya Cari- berapa tahun, Mbak, sama adiknya, Mbak? adiknya lahir itu sulung usia 2,5 tahun. Oh, kurang lebih sama kayak saya kayaknya. Jadi memang cari perhatian. Ibaratnya ada kan yang si sulung ini kayak apa segala macam capernya. iya. Kalau anak saya nggak, ya itu pipis ngompol udah sembarangan. Oh iya tuh jadinya, aduh jadinya sementara pakai popok lagi tuh Nah, si Ade pada sebenarnya jangan pakai popok salah lagi nih. ya. Aku tahu itu salah, Mbak. Akhirnya bingung lagi nanti si adiknya. Iya, ya Allah ya Rabbi. Cuma kasihan nenek ya. Iya, cuman kan kasihan nenek. Terus otomatis
otomatis lap-lap di rumah pada habis, kain-kain udah baju saya udah jadi lap-lap itu nggak tahu baju. Aduh si Ade kenapa pusing deh jadinya si Ade, tapi ini insya Allah nanti diajarin lagi. Kalau si Ade sih lumayan cepet sih Mbak dia Mbak. Kalau urusan yang begitu, nah kalau si Abang dulu nyapihnya emang bener Mbak di sounding aja. Jadi dia seminggu aja nyondingnya itu si Abang. Udah Bang ya nggak usah nenek lagi, udah nggak ada lah ibaratnya, memang bener kan nih lihat Abang udah nggak ada, udah 2 tahun, udah banyak banget. Tapi emang malam masih bangun, ya kadang saya kasih, tapi ya nggak setiap kali dia bangun. Kalau dulu kan setiap kali dia bangun sodorin dia biar tidur juga. Bener. Sekarang memang gitu, sudah minum air putih aja ya nak ya. Kadang iya gitu kan, dia mau ya udah saya cepet-cepet tuh ambil gelas ke dapur, udah minum tidur lagi. Udah bener sih. Emang sounding, cuman nggak tahu itu kalau si Ade kan karena kemarin 6 bulan aja, jadi kan nggak pakai sapi-sapi gitu ya. Udah dia mau aja kan, udah diganti susu formula. Sedihnya. Emang anak beda-beda ya Mbak. Itu dia, dari hamil kan beda-beda Iya. udah. Makanya kan berat badan si Ade beda banget sama si Abang kalau anakku Mbak. Si Abang padahal tuh lahirnya memang kecil loh. Si Abang tuh 2,7. Si Ade itu kecil 2,5. Oh, lebih kecil Karena ya? badan saya kurus banget Mbak. Ih kalau ada fotonya sih saya kasih lihat Mbak, bener-bener orang hamil itu ya harusnya naik kan berat badan. Ini saya itu naiknya cuma 5 kilo paling. Itu tapi dari berapa setelah turun dulu kan, hamilnya turun dulu baru naik lagi. Sebenarnya nggak ada kenaikan sebenarnya ibaratnya. Tapi memang karena kondisi sakit, udah sakit. Iya udah sakit berapa kali opname itu. Opname pernah rumah sakit, terus berapa kali bolak-balik terus rumah sakit, periksa terus kalium, dah naik-naik juga. Kalium kan normalnya 3. Saya 2. Duanya tuh parah lagi, di bawah 2,5, kadang 2,2. Jadi kadang pernah sampai yang nggak bisa jalan kayak stroke gitu loh Mbak saya Mbak. Baru saya dengar dari teman-teman saya itu bisa sampai meninggal loh gitu-gitu. Tambah ngedrop. Tidak tambahnya lagi kan. Sampai itu dulu dikira asam lambung karena muntah juga. Makan masuk mual. Sampai sempat ke dokter itunya kan, SPOG-nya kan. Mungkin asam lambung kali ya, tapi nggak mempan juga. Diperiksa kalium, blek, bener kaliumnya yang 2. Yang ngedrop. Langsung dirawat jebret, cucuknya itu aja susah loh Mbak. Karena udah nggak ada cairan kan. Iya, dehidrasi. Itu ke rumah sakit masih sempet aja ngantri kan. Tetap kalau nggak ada gawat-gawat kan tetap harus ke dokter ngantri kan. Nggak perlu IGD kan, nggak diterima kan Mbak kalau nggak masih bisa jalan. Ya udah jadi lemas-lemas gitu. Bener deh, tapi memang bener kalau kita bisa mengasihi sampai eksklusif tuh rasanya tuh senang banget gitu, ada kebahagiaan sendiri. Terus menyapihnya lancar gitu ya, seneng banget. Ya semoga teman-teman di rumah dapat manfaat dari bincang-bincang aku dengan Mbak Vera. Kalau misalnya mau tanya lebih banyak atau mau konseling sekalian, ya dihubungin aja nanti ada biografi. Linknya ada di bio di Instagram. Nanti aku kasih link Instagramnya di deskripsi aku ya. Oke, semoga konten kali ini bermanfaat ya buat ibu-ibu hamil yang mau melahirkan. Buat mbak-mbak juga. Oh, mbak-mbak juga mungkin. Kalau sudah, kalau masih hamil mbak-mbak ya. Buat semua. Buat semua mbak-mbak, buat suami-suami, ayah-ayah di rumah, tolong dibantu istrinya ya, disupport, ditemani. Aku juga dulu tuh pertama kali aku paksa loh suamiku Mbak. Pas ada kelas apa itu dulu ya, pokoknya kelas ASI gitu juga aku bawa dia, biar dia tahu ya kan. Jangan cuman kita aja yang pergi ke sana cari ilmu ya kan, cari bacaan-bacaan, dia juga harus tahu gimana caranya. Terus ternyata dia bilang, ih susah ya ternyata. Enggak lah, kamu cuma mijit-mijit doang di sini kok. Pijatnya harus dipelajari ya. Jadi saya kadang sesekali mijit ya, alhamdulillah seneng lah. Butuh support juga lah kita ini ya kan, paling utama. Apalagi di masa sekarang ini harus saling support di rumah ya kan. Maaf loh Mbak Vera, aku sudah mengganggu waktu weekendmu ini. Weekend gak bisa kemana-mana juga. Weekend gak bisa kemana-mana Iya. juga ya udah, jadi bantuin aku lagi ya nanti kalau misalnya aku butuh. Siap. Mbak Vera siap, teman-teman mau menghubungi Mbak Vera juga bisa, nanti kontak-kontak aja aku. Oke, sekian dulu, makasih banyak ya Mbak sekali lagi ya udah menyediakan waktunya buat di konten aku ya, semoga bermanfaat banget. Aku pengen banget pokoknya konten aku tuh bermanfaat aja Mbak buat orang, dapat manfaatnya bisa dipraktekkan, alhamdulillah banget gitu kan.
Dan jangan lupa juga loh, apa Mbak, jangan lupa dong like, share, komen, dan tekan tombol merah. Kalau bisa sih aktifin juga loncengnya, jadi ada notif aku upload, set, langsung kalian bisa nonton. Oke, dadah, assalamualaikum, sampai jumpa di VPN berikutnya. Dadah. Oke, sekian dulu podcast aku hari ini. Sampai jumpa di VPN berikutnya. Dadah. We rise up from